Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini terlihat ruang pemeriksaan harta karun yang luas diterangi dengan baik. Lindong duduk di depan stan pemeriksaan harta karun. Ada seorang pria parubaya dengan senyum profesional di seberangnya. "Tuan, apakah kau ingin sesuatu diperiksa?" Lindong mengangguk sedikit. Dengan mengepalkan tangannya, botol giok muncul dalam sekejap. Cairan hijau zamrud perlahan keluar dari dalam botol giok. Saat energi kehidupan yang mengejutkan menyebar dari dalam. Mata pria parubaya itu sedikit terfokus saat dia melihat cairan hijau zamrud di dalam botol giok. Segera beberapa kegembiraan naik ke matanya saat dia dengan lembut mengklarifikasi. "Apakah ini serum kelahiran inti spiritual?" "Ya," ucap Lindong mengangguk. Jelas petugas pemeriksaan harta karun dari pengadilan pedagang langit ini memang memiliki sepasang mata yang bagus. "Aku ingin menyerahkan barang ini ke pengadilan pedagang langit untuk dilelang," ucap Lindong. Pada saat ini pria parubaya itu tidak terkejut dengan kata-kata ini. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. "Tuan, mohon tunggu sebentar. Serum kelahiran inti spiritual sangat berharga. Aku akan mengundang orang yang bertanggung jawab untuk membantumu menghargainya. Apakah kau setuju?" Pria itu melihat Lindong mengangguk setelah kata-kata itu diucapkan. Sebelum berbalik dan memasuki aula dalam sementara Lindong tetap duduk dengan tenang. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum dia mendengar suara langkah kaki yang lembut. Aroma yang tenang juga mengalir ke ruang tertutup. Apakah pelanggan ini berniat untuk melelang serum kelahiran inti spiritual? Suara yang lembut tiba-tiba terdengar. Lindong mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa ada seorang wanita berdiri di depannya. Saat ini wanita berbaju merah menggunakan obsidian hitamnya yang cerah dan indah seperti mata untuk melihat Lindong. Penampilan seperti itu dipenuhi dengan daya pikat. Lindong jelas sedikit terkejut dengan penampilan wanita ini. Dia melirik pria parubaya dari sebelumnya di belakang wanita berpakaian merah. Dia berdiri di tempat itu dengan cara yang sangat hormat. Dari sini orang dapat mengatakan bahwa status wanita ini di dalam pengadilan pedagang langit benar-benar luar biasa. Selain itu, Lindong juga samar-samar bisa merasakan fluktuasi yuan power yang relatif kuat dari tubuh wanita berpakaian merah ini. Jelas wanita ini juga sangat kuat. Laut iblis kekacauan ini memang penuh dengan individu kuat yang tersembunyi, ucap Lindong. Usia wanita berpakaian merah ini mirip dengan Raja Dunia Bawah kecil si Bian. Namun dia kemungkinan tidak lebih lemah dari yang terakhir. "Bolehkah aku tahu apakah nyaman bagimu untuk mengungkapkan namamu?" Wanita berpakaian merah menatap Lindong dengan senyum cerah saat dia bertanya. "Lindong," ucap Lindong ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Aku adalah manajer pengadilan pedagang langit, Tang Dongling," ucap wanita berpakaian merah itu tersenyum saat menjawab. Dia mengulurkan tangannya yang halus untuk mengambil botol giok yang berisi serum kelahiran inti spiritual di depan Lindong. Matanya yang cantik sedikit cerah setelah merasakan energi kehidupan yang kaya di dalamnya. Ini memang serum kelahiran inti spiritual. Selain itu, life key di dalamnya cukup kaya. Ini dapat dianggap sebagai serum kelahiran inti spiritual tingkat tinggi. Jika saudara Lindong ingin melelang barang ini, harganya dapat ditetapkan pada 1 juta pil Suan Yuan. Item ini sangat bermanfaat bagi para ahli di tahap kehidupan mendalam. Ini kemungkinan akan menarik persaingan penawaran yang cukup besar. 5 tetes serum kelahiran inti spiritual di dalam botol ini mungkin bisa mengambil sekitar 10 juta pil Suan Yuan, ucap Nona Tang. 10 juta pil Suan Yuan? Kalau begitu, aku akan melakukan seperti yang disarankan Nona Tang. Lindong tidak keberatan dengan ini. Dia mungkin tidak dianggap sangat kaya dengan 10 juta pil Suan Yuan. Namun sepertinya dia akan bisa mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan jika dia tidak bersaing dengan faksi-faksi yang kuat itu. Itu benar. Nona Tang,
Bolehkah aku menanyakan apakah akan ada batu esensi api gunung berapi dalam pelelangan? Tanya Lindong. Batu esensi api gunung berapi? Tang Dongling sedikit terkejut. Dia segera merenung sejenak sebelum menjawab. Bahan yang agak langka. Namun bahan seperti itu akan diambil oleh berbagai faksi kuat saat mereka muncul. Beberapa mungkin muncul selama pelelangan ini, namun mereka telah menjadi sasaran diam-diam. Lindong sedikit mengerinyit setelah mendengar kata-kata ini. Jika dia tidak dapat menemukan 8 batu esensi api gunung berapi, dia tidak akan dapat memperbaiki gerbang langit pembakaran. Dia benar-benar akan mengalami masalah jika lelaki tua tulang jahat itu datang mencarinya lagi. Lagi pula, dia tidak dapat sering menggunakan metode itu yang akan membuat mereka berdua terluka parah. Apakah saudara Lindong benar-benar membutuhkan bahan ini? Ucap Tang Dongling tanpa sadar tertawa setelah melihat kerutan di wajah Lindong. Pengadilan pedagang langitku memang memiliki beberapa batu esensi api gunung berapi. Namun mereka tidak untuk dijual. Jika saudara Lindong membutuhkannya, aku dapat membuat keputusan untuk menjual beberapa dari mereka kepadamu. Perlakuan itu sebagai isyarat untuk berteman dengan saudara Lindong, ucap Tang Dongling. Pria parubaya di belakang Tang Dongling hendak membuka mulutnya setelah mendengar kata-kata itu. Seketika dia dihentikan oleh lambaian tangan yang terakhir. Lindong juga sedikit terkejut saat melihat Tang Dongling. Kemungkinan dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk membantunya. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat setelah ragu-ragu sejenak. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Nona Tang atas bantuanmu. Ucap Lindong tidak mencoba untuk bertindak dan menolaknya. Ini karena dia sangat membutuhkan batu esensi api gunung berapi saat ini. Saat ini berbagai ahli berkumpul di wilayah pedagang langit ini karena lelang pedagang langit. Jika Lindong ingin bisa membalas diri, dia harus memperbaiki gerbang langit pembakaran. Bolehkah aku bertanya tentang harga batu esensi api gunung berapimu? Aku kemungkinan akan membutuhkan 8 potong, ucap Lindong. Harga setiap batu esensi api gunung berapi tidak akan lebih rendah dari serum kelahiran inti spiritual. Masing-masing bernilai sekitar 1 juta pil Suan Yuan. 8 dari mereka akan menelan biaya 8 juta pil Suan Yuan. Tang Dongling mengangkat dagunya yang tajam sedikit. Senyumannya memiliki rubah seperti sihir dan pesona. 8 juta pil Suan Yuan. Lindong merasa sedikit canggung setelah mendengar harga ini dan berkata, "Maaf, aku tidak memiliki begitu banyak pil Suan Yuan sekarang. Aku pikir aku akan menunggu sampai serum kelahiran inti spiritual terjual sebelum aku pergi ke sini untuk membelinya." Tidak apa-apa, saudara Lindong dapat mengambil batu esensi api gunung berapi terlebih dahulu. Karena serum kelahiran inti spiritual akan ditinggalkan bersama kami, ucap Tang Dongling. Setelah itu dia dengan lembut melambaikan tangannya. Pria parubaya di belakangnya dengan cepat mundur. Sebelum kembali beberapa menit kemudian. Sekarang ada kotak batu giok di tangannya. Fluktuasi yang sangat panas menyebar saat kotak dibuka. Lindong menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia melihat ke atas dan melihat 8 kristal merah menyala diam-diam tergeletak di dalam kotak giok. Tampaknya ada beberapa lava yang mengalir di dalam kristal itu. Sementara gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat liar dan keras terus beriak dari mereka. Itu memang batu esensi api gunung berapi. Mata Lindong berkedip, dia akhirnya menemukan benda ini setelah banyak usaha. Saudara Lindong, tolong terima mereka, ucap Tang Dongling tersenyum. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Tang Dongling dengan sikap serius. Setelah itu dia menerima kotak giok dan menyimpannya di tas Qian Kunnya saat dia dengan sungguh-sungguh berbicara. Aku pasti akan membalas budi yang telah diberikan Nona Tang kepadaku hari ini jika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Lindong tidak menyadari mengapa Tang Dongling akan membantunya dengan cara seperti itu. Namun Lindong adalah seseorang yang akan membalas budi 10 kali lipat. Terlepas dari alasannya, Lindong telah menerima niat baik Tang Dongling. Kata-kata saudara Lindong ini sudah cukup. Kau dapat datang ke pengadilan pedagang langit untuk mencariku jika kau memiliki sesuatu yang kau perlukan bantuan selama periode waktu ini. Ucap Tang Dongling menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah.
Lindong mengangguk. Dia sekali lagi mengucapkan beberapa kata sopan sebelum berbalik untuk pergi. Nona muda, mengapa kau melanggar aturan untuk orang asing? Apakah ada keuntungan untuk berurusan dengan orang ini? Ucap pria parubaya itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah Lindong pergi. Apakah kau tahu siapa dia? Mata Tang Dongling yang panjang, sempit, dan cantik sedikit menyipit saat dia bertanya. Aku tidak kenal, ucap pria parubaya itu dengan singkat. Beberapa waktu sebelumnya, Sentu Jue dari klan Sentu dikalahkan oleh seseorang. Dan orang yang mengalahkannya bernama Lindong. Ucap Tang Dongling berkata dengan lembut. Mengalahkan Sentu Jue ya? Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun aku khawatir ini tidak cukup untuk mendapatkan perhatian seperti itu dari nona muda kan? Ucap pria parubaya itu merenung. Setelah kejadian itu, lelaki tua tulang jahat mencoba membunuh orang ini karena dendam. Namun lelaki tua tulang jahat itu akhirnya menjadi tongkat manusia dan melarikan diri dengan luka yang cukup serius. Oh, ekspresi pria parubaya itu akhirnya sedikit berubah setelah mendengar ini. Orang tua tulang jahat adalah ahli tahap kematian mendalam setengah langkah. Dia cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Selain itu, aku secara kebetulan mendapatkan beberapa berita. Setengah tahun yang lalu, pertempuran yang mengguncang terjadi di wilayah Suan Timur. Dalam pertempuran besar itu, 3 sekte besar dari gerbang Yuan bergerak bersama dalam upaya untuk membunuh seorang pemuda. Namun yang terakhir akhirnya berhasil melarikan diri. Ada desas-desus bahwa seorang ahli tahap reinkarnasi telah membantunya pada saat kritis terakhir. Bibir merah Tang Dongling sedikit mengerucut saat rasa ingin tahu yang kaya berkedip di dalam matanya yang cantik itu. Dia menatap pria parubaya yang terperangah di sampingnya dan memberinya senyuman menawan. Pemuda itu juga disebut Lindong. Apakah nona muda berarti bahwa Lindong wilayah Suan Timur dan orang ini adalah satu orang yang sama? Wajah pria parubaya itu sedikit terkejut. Jika mereka berdua adalah orang yang sama, bukankah itu berarti ada seorang ahli super yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi yang mendukung Lindong? Seorang ahli di level itu adalah seseorang yang tidak mampu disinggung oleh pengadilan pedagang langit mereka. Meskipun aku tidak dapat memverifikasi ini, masih perlu untuk menjaga hubungan yang baik. Aku percaya bahwa ayah juga akan memilih untuk melakukan hal yang sama jika dia ada di sini. Meskipun harga 8 batu esensi api gunung berapi itu mahal, itu mungkin tidak layak disebut dengan jangka panjang. Ucap Tang Dongling tertawa pelan. Nona muda benar-benar teliti. Ucap pria parubaya itu memuji sambil mengangguk. Jangan membocorkan masalah tentang Lindong. Dia saat ini menghadapi sejumlah besar masalah. Meskipun dia telah melukai lelaki tua tulang jahat itu, kita tidak boleh lupa bahwa lelaki tua itu adalah seseorang dari Gua Angin Iblis. Saat ini Raja Dunia Bawah Kecil Xian juga hadir. Lindong akan menghadapi beberapa masalah jika yang pertama mengenalinya. Pria parubaya itu mengangguk. Bawahan ini mengerti. Baiklah, pergi dan lanjutkan pekerjaanmu. Ada 10 hari lagi sebelum lelang akan dimulai. Kali ini cukup banyak faksi kuat yang datang. Kita harus memastikan tidak ada masalah. Ucap Tang Dongling. Baik, pria parubaya itu menjawab dengan hormat. Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Tang Dongling menyandarkan kepalanya ke samping saat matanya yang cantik melihat ke arah yang ditinggalkan Lindong dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia jelas sangat ingin tahu tentang identitas dari Lindong. Lindong meninggalkan ruang pemeriksaan harta karun. Setelah itu dia menemukan Mulingsan di luar yang matanya agak terpesona saat dia melihat ke sekeliling. Dia kemudian membawanya meninggalkan pengadilan pedagang langit ini. Lindong telah mendapatkan cukup banyak dari perjalanan ini. Setelah mendapatkan 8 batu esensi api gunung berapi, dia akhirnya memecahkan masalah yang relatif merepotkan. Dengan bahan-bahan ini, dia akan mampu mengeluarkan kekuatan dari kuali pembakaran langit. Meskipun itu tidak akan sehebat ketika orang tua Ventian menggunakannya saat itu, Lindong tidak perlu takut lagi pada siapapun yang bukan ahli tahap kematian mendalam. Kartu truf yang begitu kuat jelas diperlukan di tempat yang kacau ini di mana segala macam ahli berkumpul. Pada saat ini Lindong tidak buru-buru mencari penginapan setelah meninggalkan pengadilan pedagang langit. Sebagai gantinya,
Dia memimpin Mulingsan saat mereka berjalan-jalan di wilayah pedagang langit untuk beberapa waktu. Akhirnya Lindong membawanya untuk menemukan penginapan di dalam kota untuk beristirahat. Lindong memberi isyarat dengan tangannya di dalam ruang yang luas dan tenang itu. Saat kuali pembakaran langit bergegas keluar, gelombang demi gelombang cahaya merah kirmizi terus dipancarkan darinya. Lingsan, aku akan berada di kultivasi terpencil selama beberapa hari. Kau harus tinggal di dalam sebanyak mungkin. Kota pedagang langit ini sangat kacau. Tidak ada yang tahu apakah ada orang dari klan Hiu Iblis Darah di luar. Kemungkinan besar akan ada banyak masalah jika kau ketahuan. Ucap Lindong memperingatkan Mulingsan di sampingnya. Baiklah, ucap Mulingsan dengan cemberut. Namun akhirnya dia mengangguk. Itu benar. Bagaimana segel yang dipasang padamu? Lindong sepertinya mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya. Dia bisa merasakan bahwa Mulingsan seharusnya relatif kuat. Kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Raja Dunia Bawah Kecil Xian. Namun segel telah ditempatkan padanya. Jika segelnya dilepaskan dan kekuatannya pulih, dia pasti akan menjadi penolong yang hebat bagi Lindong. Itu belum hilang. Anjing laut hiu terkutuk itu cukup tangguh. Ucap Mulingsan menarik lengan bajunya. Simbol cahaya hiu darah muncul di bahu putihnya yang kecil. Dia melihat simbol cahaya ini dan tampak sedikit frustasi. Bagaimana kita bisa melepaskan segel ini? Lindong mengerutkan keningnya dan bertanya. Aku membutuhkan sejenis ramuan spiritual yang disebut rumput roh Raja Laut. Hanya dengan itu aku bisa memecahkan segel ini. Ucap Mulingsan berpikir sejenak sebelum menjawab. Rumput roh Raja Laut? Ucap Lindong bergumam pelan. Ini adalah bahan spiritual yang langka. Dia harus melihat apakah dia bisa menemukannya begitu pelelangan dimulai. Bagaimanapun, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Mulingsan menyelesaikan masalah segel. Kau harus berhati-hati selama beberapa hari ini. Tugas menjaga kami akan diserahkan kepadamu. Ucap Lindong sambil mengusap kepala kecil Mulingsan. Setelah itu dia tertawa terbahak-bahak menghadapi ketidaksenangan gadis kecil itu. Sebelum tubuhnya bergerak dan memasuki kuali pembakaran langit. Pada saat ini bagian dalam kuali pembakaran langit masih berupa tanah kuning kosong yang sama. Lindong melayang di langit saat matanya menyapu ke bawah. Dia menyeringai dan bertanya, Yan, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Saat itu lelaki tua Ventian telah sepenuhnya menyelaraskan kuali langit pembakaran ini untukmu. Metode untuk memperbaiki gerbang pembakaran langit tersembunyi di dalam kuali pembakaran langit. Hanya kau yang bisa menemukannya. Batu leluhur ditembakkan dari tubuh Lindong. Sesosok cahaya muncul darinya saat Yan menatap Lindong dan berkata. Lindong mengangguk mengerti. Dia menutup kedua matanya dan membiarkan pikirannya menyebar secara bertahap. Akhirnya itu secara bertahap mulai bergabung dengan kuali pembakaran langit. Setelah penggabungan ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa informasi yang tersembunyi di dalam tungku mulai berkumpul ke arahnya. Cahaya merah menutupi tubuh Lindong. Itu berlanjut selama lebih dari 10 menit. Sebelum secara bertahap tersebar dan mata tertutup Lindong juga perlahan terbuka. Ada beberapa cahaya merah samar yang berkedip di dalamnya. Jadi seperti ini, Lindong tertawa pelan. Saat ini dia telah memperoleh metode pelatihan dan prosedur operasi untuk gerbang pembakaran langit dari kuali pembakaran langit. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah proses yang relatif rumit. Saat itu lelaki tua Ventian telah menghabiskan beberapa tahun untuk memperbaiki 8 gerbang pembakaran langit. Tentu saja Lindong saat ini tidak berani membandingkan dengan orang tua Ventian. Orang itu telah menggunakan 8 gunung berapi kuno untuk memperbaiki gerbang pembakaran langit. Itu bisa menekan Yimo level umum setelah penyempurnaannya yang berhasil. Dan bahkan bisa menimbulkan ancaman bagi Yimo level raja. Di sisi lain, bahan-bahan yang digunakan Lindong hanyalah 8 batu esensi api gunung berapi. Meskipun batu-batu ini mengandung jumlah energi vulkanik yang relatif besar, bahkan tidak mungkin untuk membandingkan keduanya. Untungnya Lindong tidak berharap menggunakan ini untuk menghadapi Yimo itu. Yang ingin dia lakukan hanyalah memiliki metode untuk berurusan dengan lelaki tua tulang jahat itu pada saat yang terakhir datang mencarinya. Ayo kita mulai. Lindong menghela nafas dengan lembut. Cahaya merah berkedip di matanya dan dia membentuk banyak segel.
Setelah perubahan segel ini, seluruh domain tiba-tiba mulai bergetar hebat. Tanah kekuningan di bawah runtuh karena banyak pilar cahaya merah besar melesat ke awan. Sebuah panas liar dan kekerasan diam-diam melonjak dalam ruang ini. Cahaya api naik di dalam formasi, dan sepertinya telah membentuk nyala api yang mengerikan. Lindong mengangkat kepalanya dan mengamati formasi yang telah terbentuk. Dengan lambaian lengan bajunya, kotak giok terbang keluar darinya. Selanjutnya kotak itu meleleh dan 8 cahaya merah menyala. Akhirnya mereka melayang di udara. Pada saat ini Lindong duduk di udara. 10 jarinya bersilangan sebelum membalik. Teriakan lembut tiba-tiba terdengar. Kuali pembakaran langit, sempurnakan gerbang langit. Segera area besar di langit bergetar. 8 pilar api besar tiba-tiba mengalir ke bawah. Pilar api bergoyang dan benar-benar berubah menjadi 8 naga api raksasa. Setelah itu mulut naga dibuka dan menelan 8 batu esensi api gunung berapi. Tubuh raksasa dari 8 naga api mulai meringkuk setelah mereka menelan batu esensi api gunung berapi. Di dalam kuali, batu esensi api gunung berapi terus-menerus memancarkan energi mengamuk dan menghanguskan. Lindong mengamati semua ini. Setelah itu dia perlahan menutup matanya. Saat ini sebagian besar dari apa yang bisa dia lakukan sudah dilakukan. Yang tersisa hanyalah menunggu prosesnya selesai. Apakah itu sukses untuk sepenuhnya tergantung pada keberuntungan Lindong sendiri. Waktu berlalu. Setelah beberapa waktu, Lindong akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia melirik gugusan cahaya liar dan ganas di dalam kuali. Dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Jelas semuanya berjalan sesuai rencana. Yang perlu dia lakukan adalah menunggu saat ketika semuanya selesai secara alami. Setelah gerbang langit pembakaran berhasil disempurnakan, dia akan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kuali pembakaran langit. Dalam sekejap mata, 8 hari telah berlalu. Selama 8 hari ini, domain di dalam kuali pembakaran langit tumbuh lebih liar dan lebih ganas dengan berlalunya setiap hari. Pada saat ini formasi mulai bergetar hebat mengikuti ketidakstabilan kuali api yang semakin meningkat. Ekspresi Lindong juga menjadi lebih serius saat dia merasakan perubahan dalam formasi. Saat ini sudah 70 hingga 80% selesai. Jika dia gagal pada saat ini, kemungkinan dia akan merasa sangat tertekan terlepas dari karakternya. Jari-jari Lindong saling bersilangan. Segel tangannya diam-diam berubah pada saat ini sementara pikirannya terus menekan kekacauan di dalam formasi besar. Upayanya jelas memiliki beberapa efek. Sesaat kemudian, formasi yang awalnya berfluktuasi menjadi jauh lebih tenang. Namun pikiran Lindong tidak rileks sebagai hasilnya. Kedua matanya panas membara saat dia menatap bagian tengah kuali. Api naik di tempat itu dan 8 gerbang merah sebagian terlihat. Sudah hampir waktunya. Sebuah panas yang membakar melonjak keluar dari mata hitam pekat Lindong. Segera dia menggigit ujung lidahnya dan 8 suap esensi darah dengan Yuan Power terkonsentrasi dimuntahkan. Wajah Lindong segera memucat saat 8 suap esensi darah dimuntahkan. Namun pikirannya sangat bersemangat. Dengan jentikan jarinya, 8 kelompok darah esensi berubah menjadi panah yang melesat ke kuali api. Akhirnya mereka memasuki gerbang merah Kirmisi yang telah terbentuk. Setelah darah esensi cerah memasuki gerbang merah itu, gerbang yang awalnya agak tidak stabil itu mulai bergetar liar pada saat ini. Gelombang demi gelombang cahaya merah yang sangat mengamuk dipancarkan. Akhirnya mereka menabrak kuali api dengan ledakan keras. Mata Lindong serius. Dia mengendalikan formasi dengan sekuat tenaga. Dia sadar bahwa ini adalah tahap yang paling penting. Jika dia tidak dapat meninggalkan bekasnya di gerbang pembakaran langit, dia tidak akan dapat mengendalikan mereka. Dengan cara ini semua kerja kerasnya akan sia-sia. Lagi pula, terlepas dari seberapa kuat mereka, apa gunanya mereka jika mereka tidak mematuhi kendalinya? Aku harus berhasil, ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Raungan gemuruh terus dipancarkan dari dalam kuali api. Raungan itu sepertinya menghantam hati Lindong menyebabkan sudut matanya melompat tanpa sadar. Kekuatan liar dan kekerasan lainnya tiba-tiba menabrak kuali api dengan keras.
Setelah itu pupil mata Lindong menyusut saat dia melihat retakan muncul di kuali api. Kuali api tidak mampu menahan pertumbuhan gerbang di dalamnya. Wajah Lindong muram. Dengan pikirannya, cahaya merah menyapu keluar dari dalam formasi. Setelah itu melilit 8 kuali api dan terus menstabilkan mereka dalam upaya untuk mencegah mereka meledak. Kuali api mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan di bawah kendali Lindong. Dalam beberapa saat, 8 kuali api telah membengkak menjadi 2 kali ukurannya. Dari kejauhan, mereka tampak seperti kuali api besar setinggi 8-10 ribu kaki yang mengambang di langit. Pemandangan ini jelas cukup menakjubkan. Saat kuali api membengkak, getarannya juga mulai melemah secara bertahap. Cahaya merah menyala dengan sangat cepat berkumpul di dalam kuali saat bentuk gerbang menjadi semakin jelas. Selain itu, koneksi samar mulai muncul dalam pikiran Lindong sebagai gerbang merah menjadi lebih jelas. Sumber koneksi itu adalah 8 gerbang pembakaran langit yang belum sepenuhnya terbentuk dengan kuali. Munculnya hubungan ini menyebabkan kegembiraan terungkap di mata Lindong. Dia mengerti bahwa dia sudah memiliki kesuksesan awal untuk menyelesaikan langkah ini. Suara seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba meledak di langit. Cahaya di dalam 8 kuali api menjadi terang sampai pada titik di mana mata telanjang seseorang tidak dapat melihat langsung ke arah mereka. Apakah itu akan dibentuk? Lindong sedikit menyipitkan matanya saat cahaya hijau berkumpul di dalamnya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa 8 gerbang merah tua di dalam cahaya yang menyilaukan dari kuali sudah berangsur-angsur stabil. 8 sinar cahaya intens yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari dalam kuali api pada saat ini. Ketika simbol cahaya muncul satu persatu, akhirnya mereka mengeluarkan beberapa ledakan keras dan 8 kuali api benar-benar meledak pada saat yang sama. Api mengerikan menyapu di langit. Segera setelah itu, sinar merah tua sepanjang 8.000 kaki melesat keluar dari api yang tampaknya menutupi langit. Akhirnya mereka diam-diam melayang di depan mata Lindong yang agak bersemangat. Mata Lindong dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap ke arah langit. Gerbang merah besar setinggi 8.000 kaki berdiri dengan tenang di 8 arah. Api merah mengalir di dalam gerbang ini, tampak seperti naga api yang berkelok-kelok. 8 gerbang merah berdiri di cakrawala saat fluktuasi tak terlihat diam-diam tersapu. Ketika energi yang awalnya liar dan keras di dalam kuali langit yang membara mulai mereda, sekelompok uap putih perlahan dihembuskan dari mulut Lindong. Mulutnya terbuka ketika dia melihat ke-8 gerbang merah dan tawa pelan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Pada saat ini Lindong mengamati 8 gerbang pembakaran langit. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya melambaikan lengan bajunya. Langit berguncang dan 8 gerbang merah tua berangsur-angsur tersembunyi. Lain kali ketika dia bertemu musuh, yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran dan 8 gerbang langit yang membara ini akan mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk membunuh musuhnya. Aku akhirnya berhasil. Lindong menyeringai saat dia melihat ke-8 gerbang pembakaran langit yang telah disembunyikan. Dia akhirnya mendapatkan hadiah yang dia inginkan setelah melakukan begitu banyak usaha. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.